Pada awal tahun depan, perusahaan senjata Turki akan melakukan uji terbang pertama proyek paling ambisius Kizil Elma. Kizil Elma adalah pesawat supersonik tak berawak bertenaga jet yang akan menggabungkan fitur siluman yang sangat sulit dideteksi oleh radar. Pesawat generasi kelima Turki yang diberi nama TFX adalah tonggak utama dalam kategori jet tempur berawak. Bayraktar Kizil Elma dianggap sebagai keajaiban teknologi, menetapkan standar yang lebih tinggi di sektor pesawat tak berawak. Fitur silumannya berkapasitas muatan 1.500 plus kilogram, memiliki kecepatan 0,9 Mach untuk tipe pertama yang disebut Kizil Elma A, dan mesin turboprop membedakan drone tempur siluman Turki ini dari drone lainnya. Analis pertahanan yang berbasis di Turki, Muhammad Walid, berpendapat bahwa Bayraktar Kizil Elma berpotensi mengambil alih tugas F-16 buatan Amerika dan menimbulkan ancaman besar bagi pesawat tempur musuh. Daripada membeli F-16 lagi, Turki dapat membeli sebanyak 4 drone Kizil Elma untuk hal yang sama dan mengarahkannya ke wilayah udara musuh, kata Walid seperti dikutip dari TRT World. Kizil Elma drone tempur bertenaga jet, bermesin tunggal, punya kemampuan siluman, kecepatan supersonik, dan mampu diluncurkan dari kapal induk. Bayraktar Kizil Elma juga dirancang mampu lepas landas dan mendarat di landasan pacu pendek seperti di atas kapal induk. Selain itu, Muhammad Walid juga mengatakan fitur siluman Kizil Elma dan kemampuan terbang di ketinggian 55.000 kaki akan memberikan keunggulan udara dan memungkinkannya beroperasi jauh di dalam wilayah musuh. Prototipe pertama Kizil Elma dipamerkan baru-baru ini di Teknofest, salah satu festival kedirgantaraan dan teknologi terbesar di dunia di Provinsi Utara Samsun, Turki. Memberikan rincian tentang jet baru, Selçuk Bayraktar, kepala produsen drone terkemuka di Turki, Baykar Teknologi, mengatakan bahwa keunikan Kizil Elma terletak pada teknologi mutakhir dan terbaik. Drone ini akan membawa dan menggunakan semua amunisi dan rudal seberat 1.500 kg yang dikembangkan secara nasional oleh para insinyur Turki. Kemampuan ini menjadi pengganda kekuatan besar bagi militer Turki, sehingga tidak bergantung pada produksi negara lain. Bayraktar Kizil Elma juga dirancang mampu mengudara selama 5 jam dengan radius misi 500 nautical mil, juga akan memiliki kesadaran situasional yang tinggi dengan radar tercanggih saat ini yaitu AISA. Ini adalah pesawat tempur tak berawak Bayraktar Kizil Elma yang lebih besar dan lebih gesit, kata Selçuk Bayraktar pada bulan Maret lalu. Spesifikasi Kizil Elma dapat menjadikan drone tempur ini sebagai drone tempur generasi ke-6, melampaui jet tempur generasi ke-4 milik Barat, seperti F-16, F-15, Rafale, Gripen, Su-35, dan Eurofighter, serta pesawat tempur generasi ke-5 seperti F-35, Su-57, dan J-20 Cina. Walid pun berpendapat bahkan itu akan melampaui pesawat generasi ke-6. Dia menambahkan bahwa mesin kembar Kizil Elma atau mesin tunggal yang lebih besar akan membawa drone ke tingkat jet konvensional dalam hal pembangkit listrik. Ini berarti bahwa dengan spesifikasi yang sudah tersedia dan yang akan ditambahkan, itu akan menjadi pesawat tak berawak generasi ke-6 ketika pembangkit tenaga listrik yang lebih besar dipasang. Pamor perusahaan Baykar dalam pembuatan drone tempur sudah teruji dengan keberhasilan drone Bayraktar TB2 dalam sejumlah medan perang, seperti perang Azerbaijan dan Ukraina. Baykar adalah perusahaan pembuat drone Kizil Elma dan juga drone Bayraktar TB2 serta drone Bayraktar Akinci. Oleh karena itu, Baykar Teknologi tampaknya telah mengemban misi membawa industri pesawat terbang Turki ke level negara maju atau bahkan mungkin selangkah lebih maju dari mereka. Para ahli mengatakan ini adalah tujuan yang dapat dicapai ketika Kizil Elma dibandingkan dengan UCAV. Misalnya perusahaan pertahanan Inggris BAE System mengembangkan beberapa jenis UCAV tetapi hanya berhasil menerbangkan model Taranis. Meskipun Taranis mengudara untuk pertama kalinya pada tahun 2013, hanya ada satu prototipe yang diproduksi dan baru akan mulai beroperasi setelah tahun 2030. Jauh sebelum negara lain, bisnis Amerika mulai membuat UCAV dengan mesin jet, tetapi saat ini mereka tidak memiliki drone tempur operasional dengan spesifikasi yang sama seperti Kizil Elma. Drone Northrop Grumman X-47 yang hadir dalam 3 variasi A, B, dan C adalah model yang paling mencolok. Meskipun program X-47A dihentikan pada tahun 2006, program tersebut digantikan oleh X-47B dan kemudian X-47C. Hanya ada 2 drone X-47B yang dirancang untuk tujuan demonstrasi dari semua variasi.
Boeing juga memasuki kontes dengan kendaraan tak berawak Phantom Ray dan MQ-28, tetapi hanya yang terakhir yang diharapkan untuk memasuki layanan setelah tahun 2025 berkat kolaborasi dengan tentara Australia. Lockheed Martin juga bermaksud memasuki pasar ucap dengan model Polecat baru, tetapi proyek itu berumur pendek karena kecelakaan selama penerbangan pertamanya. Prancis, Yunani, Italia, Spanyol, Swedia, dan Swiss terlibat dalam proyek Neuron perusahaan Prancis Dassault untuk mendapatkan pengalaman dalam merancang dan membangun ucap kelas atas. Perusahaan lain EADS pemilik Airbus menyatukan Jerman dan Spanyol untuk membangun drone Barracuda. Baik Neuron dan Barracuda telah dikembangkan untuk jet generasi pasca 4, tetapi prosesnya tampaknya berjalan cukup lambat. Di sisi lain, Rusia telah bersaing dengan Sukhoi S-70 Okhotnik B yang kabarnya akan memiliki kapasitas angkut 8.000 kg. Tetapi mengingat bahwa tentara Rusia membeli ucap Iran berteknologi rendah karena kinerja buruk varian buatan Rusia, mulai dari fase yang lebih tinggi hampir tidak mungkin. Drone yang mirip dengan Kizil-Elma belum diperkenalkan di negara lain dengan reputasi mapan di industri ucap, seperti Israel dan Cina. Dengan semua indikasi, Baykar kemungkinan akan memulai produksi serial sebelum yang lain, yang akan menghasilkan lebih banyak pengalaman, lebih banyak keahlian teknologi, harga yang lebih murah, pangsa pasar yang lebih besar, dan memungkinkan Turki untuk mengejar negara lain pada fase generasi ke-6. Seperti diketahui, drone Kizil-Elma dikembangkan di bawah proyek Muse, atau dalam bahasa Inggris disebut Unmanned Combat Aircraft System atau UCAS. UAV baru dipresentasikan pada 4 Agustus 2021, setahun setelah Bayraktar Kizil-Elma mencapai tahap prototipe.